Ini dari POV saya sebagai anak muda ya. Iya, iya. Saya sering banget ngeliat anak-anak muda atau anak-anak di bawah usia saya tuh, mohon maaf nih Ustadz, agak kurang sopan banget. Betul. Bahkan sampai kurang ajar gitu Iya, Ustadz. iya. Itu kita gimana ya melihat fenomena saat ini? Atau memang karena ini adanya pergeseran zaman sehingga pola asuh anak dari orang tua itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama kita ya di Tali Kata Podcast Special Edisi Siaran Ramadan, di mana podcast ini bekerja sama dengan Talita Group dengan Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Yang tentunya kita kedatangan spesial tamu nih ya pada sore hari ini, yaitu Ustadz Nur Ahmad Homaini. Boleh tepuk tangan yang meriah. Wow, ya. Dimana tentunya di sesi kali ini kita bakal ngebahas ya obrolan terkait pentingnya pendidikan akhlak bagi anak ya. Tapi sebelum itu biar para pemirsa tahu nih ya kan, mungkin Ustadz boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ahmad Homaini. Sehari-hari saya bertugas di KUA Kecamatan Denpasar Timur. Jadi kalau dalam hal urusan pernikahan, insya Allah dengan saya. Iya, Bapak penghulunya langsung. Ya, betul, penghulunya langsung. Kesehariannya ya saya dakwah, memberikan pengajian dan lain sebagainya. Itu keseharian yang saya lakukan. Oke, berarti juga selain sebagai petugas kantor di Kemenak, juga sebagai seorang ustadz yang selalu dakwah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, balik lagi Ustadz dengan tema kita saat ini, yaitu pentingnya pendidikan akhlak bagi anak. Karena ini dari POV saya sebagai anak muda ya. Saya sering banget ngeliat anak-anak muda atau anak-anak di bawah usia saya tuh, mohon maaf nih Ustadz, agak kurang sopan banget. Bahkan sampai kurang ajar gitu Ustaz. Itu kita gimana ya melihat fenomena saat ini? Atau memang karena ini adanya pergeseran zaman sehingga pola asuh anak dari orang tua itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu Ustaz. Iya, betul. Kalau Ustaz sendiri bagaimana melihat fenomena saat ini yang terjadi gitu? Iya, betul memang. Kondisi sekarang ya, kondisi sekarang Masya Allah. Naudzubillah, kita dijauhkan daripada itu. Rasulullah itu dalam misinya yang pertama kali itu adalah akhlak. Akhlak. Kalau dalam sabda Rasul seperti ini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Akhlak. Karena memang akhlak yang paling penting ini. Akhlak yang paling penting. Karena memang pada saat itu memang akhlak orang-orang kafir Quraisy pada saat itu memang sangat bejat sekali itu. Iya, benar. Sudah di luar daripada norma-norma kemanusiaan itu. Sehingga dia diutus yang pertama itu adalah untuk memperbaiki akhlak setiap manusia. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sangat penting sekali. Apalagi generasi sekarang ya. Ya betul, Bang. Kalau andaikan kita lihat di media sosial, banyak hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak muda. Itu kadang di luar batas dari nalar manusia. Di luar nurul itu saya. Betul. Saya pernah melihat di Twitter atau mungkin X yang sekarang itu ya. Ada anak muda yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan bahkan juga ada anak muda yang sampai membunuh orang tuanya. Kadang orang tua dibentak-bentak dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Dan bahkan melakukan hal-hal yang dilarang di dalam syariat agama Islam. Dia tidak ada rasa malu karena itu dianggap hal yang biasa. Dan bahkan dia dengan bangganya menampakkan diri dengan cara dia men-share lewat media sosial. Padahal itu ada perbuatan yang dilarang di dalam syariat agama Islam. Seperti apa? Seperti
mereka apa namanya kumpul-kumpul minum-minuman keras. Dan bahkan ada yang namanya apa tawuran dan lain sebagainya. Itu kan perbuatan-perbuatan yang akan merusak sebenarnya. Itulah apa hal-hal saya tidak bisa bayangkan kalau andaikan generasi muda sekarang seperti itu, bagaimana ke depannya? Benar. Kita loh seperti saya apa masnya juga, kita akan tambah lama tambah tua. Kita pasti akan pensiun. Tapi generasi muda inilah yang akan meneruskan estafet. Tapi kalau sekarang sudah mengarah kepada sesuatu yang dilarang di dalam syariat agama Islam, akhlaknya pun juga tidak bisa tertata dan lain sebagainya. Loh gimana terus dia menapaki kehidupan? Pasti akan hancur. Orang itu dilihat dari langkah awalnya. Ketika langkah awalnya sudah benar, maka insya Allah kedepannya pun juga akan benar. Tapi di awal dia melangkah sudah mengarah kepada hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam atau mungkin norma-norma sosial kemanusiaan, pasti di akhirnya pun juga dia tidak akan pernah mampu selama dia tidak menyadari diri. Itulah makanya generasi muda menjadi tanggung jawab bukan hanya orang tua, bukan hanya tapi semuanya, berbagai macam aspek harus betul-betul ditangani agar anak muda kita menjadi baik. Jadi baik tentunya berakhlak menurut berakhlak. Karena memang kalau istilah sekarang tuh akhlaknya minus Ustaz. Meskipun ya di sisi lain secara mungkin kemampuan keahlian tuh mereka hebat-hebat banget. Betul. Tapi memang ini yang menjadi concern utama kita Ustaz, apalagi kepada para orang tua pemirsa yang menonton ya di podcast kita kali ini. Bagaimana nih pendidikan akhlak yang sekiranya bisa diterapkan oleh para penonton kita kepada anak-anaknya? Betul. Akhlak itu kan ada budi pekerti ya, artinya tingkah laku dan lain sebagainya. Itu hanya bisa didapatkan adalah dengan cara dia mempelajari agama. Agama sudah jelas bagaimana tolak ukurnya, bagaimana tata caranya agar seorang itu memiliki akhlak yang baik. Makanya belajar agama, belajar yang paling penting itu. Memang di sekolah ada pelajaran akhlak atau mungkin agama, budi pekerti dan lain sebagainya. Ada itu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Orang anak muda perlu juga ngaji. Karena dengan dia mengaji, dengan dia menuntut ilmu di lembaga agama atau kita memberikan Al-Quran, itu akan lebih kuat lagi. Dan yang paling penting lagi harus diterapkan. Bukan hanya sekedar dia mendapatkan ilmu, tapi kalau tidak terapkan juga sama saja. Dalam ada satu makalah Arab ya. Kullu syai'in minal adah. Segala sesuatu karena satu kebiasaan. Kalau dia tidak membiasakan diri melakukan perbuatan itu, maka dia akan tidak akan pernah bisa berbuat. Kebiasaan dia sehari-hari minum minuman keras. Ataukah mungkin berjudi umpamanya. Ataukah mungkin mengkonsumsi narkoba, naudzubillah min dzalik ya. Maka selama pun juga perbuatan seperti itu dianggap sebagai perbuatan yang biasa. Karena dia sudah terbiasa jadi melakukan perbuatan seperti itu. Maka dia harus tahu mana hal-hal itu yang dilarang di dalam agama yang akan merusak dirinya dan mana sesuatu itu yang memang diperbolehkan. Maka itulah perlunya ilmu itu. Perlunya ilmu untuk dia bisa dapatkan. Tapi kalau tidak bisa seperti itu sudah. Makanya saya mau maaf aja ya salah satu untuk akhlak ini ya. Saya pernah melihat ya anak muda sebenarnya. Ketepatan ada sih di itu. Jadi dia itu dia di sepeda motor sama teman-temannya habis bermain gitu. Dia keluar. Jadi saya tuh lihat dari itu apa yang dilakukan. Dia melakukan satu adegan seperti orang berhubungan badan gitu. Naudzubillah Allah. Makanya saya mohon maaf aja. Kadang saya merasa prihatin ketika di KUA, saya kan tugas di KUA ya. Ketika di KUA banyak orang menikah masih di bawah umur. Ya ampun. Kenapa menikah di bawah umur? Ya karena terpaksa.
istrinya sudah hamil di luar nikah. Kalau tidak siap nikahkan, maka dia akan menjadi aib. Pada masih muda sekali. Yang laki-lakinya masih umur 17 tahun, yang perempuan masih umur 16 tahun. Suka main PS, bayangkan itu. Gimana bisa membina sebuah rumah tangga? Itulah karena apa? Karena akhlak ini paling penting. Akhlak dan juga kurangnya ilmu agama yang dia miliki, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang barangkali mungkin itu dianggap perbuatan yang biasa-biasa aja. Itulah makanya agama itu menjadi apa? Menjadi filter. Menjadi apa? Menjadi fondasi utama agar dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang di dalam syariat agama Islam. Oke, Masya Allah. Jadi memang banyak sekali nih poin-poin yang saya dapetin juga teman-teman semuanya, pemirsa, bahwa memang yang pertama adalah peran dari keilmuan agama dalam menuntun seorang anak itu bisa berperilaku akhlak yang baik. Betul. Kemudian juga yang kedua yaitu adalah kebiasaan, Ustadz ya. Ketika sudah terbiasa berbuat baik, maka akan seterusnya pun berbuat baik. Dan apalagi kita berbicara di momen Ramadan ini, Ustadz. Saya rasa momen Ramadan ini merupakan momentum buat kita untuk berbenah diri maupun juga untuk nantinya belajar lebih banyak lagi. Betul. Terkhusus untuk belajar agama. Jadi teman-teman semua pemirsa, ayo kita sama-sama maksimalkan momen Ramadan ini untuk beribadah dan tentunya untuk meningkatkan takwa kita. Apalagi pastinya kita tidak hanya sekedar untuk menahan lapar maupun juga dahaga. Maka dari itu ada sedikit tips sama trik nih buat pemirsa untuk bisa menjaga daya tahan tubuh dan imunnya supaya kuat nih, ya kan? Apalagi setelah lama kita tidak berpuasa, kemudian berpuasa kembali, pasti butuh adaptasi penyesuaian diri nih, Ustadz ya. Maka dari itu saya sangat rekomendasi banget untuk teman-teman pemirsa minum madu dari Thalita Group ya. Karena apa? Madu ini merupakan salah satu minuman ataupun bahkan bisa dibilang obat untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh ataupun mungkin kalau punya penyakit atau lagi sakit bisa pakai ini sebagai alternatif. Benar Ustaz ya? Betul. Iya. Apalagi madu itu juga madu merupakan salah satu obat yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat. Madu itu termaktub di dalam Al-Quran. Maka kalau andaikan orang minum madu, sehat tubuhnya, tentunya dia mendapatkan pahala dari dia minum madu. Masya Allah, tabarakallah. Nah gitu teman-teman semuanya ya. Kalaupun masih belum ada madu di rumah ya, kita rekomendasi bisa langsung beli madu by Thalita Group. Bisa diminum ketika sebelum sahur maupun setelah berbuka puasa. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik ya. Soalnya kalau minumnya sebelum berbuka batal. Oke, baik. Ustaz, mungkin kita lanjut lagi ke obrolan kita. Mungkin yang pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana Ustaz peran orang tua di rumah nih dalam mendidik anaknya supaya bisa memiliki akhlak yang baik. Iya. Ini orang tua juga penting ya, orang tua. Kalau ada kan satu pepatah. Seseorang tuh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dari pohonnya. Betul. Itu orang tua itu menjadi suri tauladan. Maka pendidikan yang paling utama itu adalah pendidikan di dalam keluarga. Kalau orang tua sudah memberikan contoh yang baik, maka insya Allah anak pasti akan mengikuti. Itu. Kan kondisi sekarang kan banyak terjadi. Orang tua itu tidak begitu memberikan satu perhatian kepada anak-anaknya. Mohon maaf aja ya. Contoh seperti ini. Contoh yang simpel saja. Ketika melaksanakan sholat di masjid. Maka masjid musola itu ramai, banyak orang melaksanakan ibadah. Tapi banyak didominasi oleh orang-orang tua. Anaknya tidur, dibiarin. Alasannya apa? Kesian masih tidur. Tidak bisa seperti itu. Kalau kesian, bukan membiarkan, malah sebenarnya itu adalah menjerumuskan sebenarnya. Menjerumuskan. Ya Allah. Kalau orang yang betul, dibanguni anaknya. Diajak anaknya ke masjid. Sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Itu bagian kecil sebenarnya. Bagian kecil. Makanya perlu sebenarnya. Karena kenapa? Namanya anak pikirannya itu simpel sebenarnya. Yang penting dia itu senang, bahagia, tidak peduli. Dia tidak pernah memikirkan masa depannya. Yang penting dia itu senang. Orang tua itu punya peran penting untuk makanya memaksa sebenarnya. Saya setuju, memang kalau zaman dulu itu memang maksa.
Maksa ya? Maksa. Kalau ini kan kehidupan di pesantren ya, atau kamu mungkin di pesantren atau pesantren, itu santri itu memang dipaksa. Dituntut untuk bangun jam sekian, terus habis bangun melaksanakan aktivitas sholat tahajud, atau kamu mungkin belajar itu dipaksa itu. Kalau udah bangun gitu, oh bangun. Sampai bahkan disiram agar dia itu bisa bangun. Itu akan membentuk karakter sebenarnya. Membentuk karakter. Itu lagi-lagi arahnya kepada akhlak. Kalau sudah terbentuk seperti itu, maka insya Allah kedepannya pun juga akan menjadi satu kebiasaan. Ketika dia akan melakukan perbuatan yang dilarang, dia akan merasa risih gitu. Wah ini saya kok tidak enak. Hati nurani ini ya, hati ini tidak bisa dibohongi. Itulah orang tua punya peranan yang sangat penting untuk bisa mendidik anak-anaknya. Jangan sampai orang tua membiarkan begitu saja dengan alasan kesian dan lain sebagainya. Maka saya sering menyampaikan juga, terutama kepada generasi muda yang suka pacaran dan sebagainya. Oke lah, itu mungkin kebiasaan anak muda ya. Tapi memang banyak orang seperti ini. Kenapa kok membiarkan anak gadisnya jalan berduaan dengan laki-laki yang tidak jelas, yang belum tentu menjadi suaminya? Apa katanya? Biasa Pak anak muda. Biasa Pak anak muda. Yang paling parah gini. Iya Pak, kalau udah gitu takut anak saya tidak laku-laku. Emangnya anak itu barang dagangan apa? Itulah yang harus orang tuh perlu tegas sebenarnya. Makanya saya pernah nonton di medsos tuh, ada orang tua yang marah anak gadisnya itu. Enak sekali kamu mengatakan sayang. Emangnya kamu tuh siapa gitu? Sekarang kamu tuh belajar, belajar yang benar. Banyak ilmu, nambah ilmu semaksimal mungkin. Jangan sampai kehidupan generasi muda itu dibiarkan begitu saja. Memang berat memang. Tapi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu harus menjadi satu prinsip. Kalau sekarang senang-senang dulu, kedepannya tidak akan susah dulu, pasti kedepannya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Orang tua pun juga punya peran penting untuk bisa mengarahkan, untuk bisa memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Jadi seperti itu. Baik. Jadi memang sepenting itu ya peran orang tua dalam memberikan pendidikan akhlak untuk anaknya. Dan juga pastinya, baik lagi Ustaz yang kata tadi sebelumnya, bahwa memang orang tua perlu banget untuk membiasakan. Mungkin di awal dipaksakan ya. Tapi dari dipaksakan menjadi terbiasa. Dan apalagi itu untuk kebaikan. Dan pastikan ingat bahwa bersusah-susah terlebih dahulu ya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah terlebih dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Maka pada akhirnya kita akan menuai apa yang kita tanam sebelumnya. Maka dari itu, buat kepada para pemirsa dan orang tua yang memiliki anak, untuk bisa selalu memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya, supaya ke depan menjadi anak yang memiliki akhlak nurul karim, kan? Dan yang paling juga doa. Dan doa, Masya Allah. Doa orang tua itu insya Allah salah satu doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah dan tidak akan pernah ditolak adalah da'watul walid ala waladi. Itu doanya orang tua kepada anak-anaknya. Itu Masya Allah. Penting, doa yang paling penting. Jangan sampai anaknya tidak didoakan. Mungkin terakhir Ustaz ada pesan gitu terakhir untuk para orang tua ataupun kepada para anak supaya bisa memiliki akhlak yang baik. Jadi itulah akhlak yang paling penting ya, akhlak penting. Gimana pun juga namanya kelakuan atau mungkin adab, terus kebiasaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kita di masyarakat dicap sebagai orang yang tidak benar. Orang yang memberikan memberikan sesuatu yang mengganggu istilahnya, mengganggu pada orang lain. Dari dini, momen kita masih muda, kita memperbanyak diri untuk belajar agama, memperbaiki diri kita, melakukan sesuatu yang sudah digariskan di dalam syariat agama Islam. Ketika kita sudah menjadi menjadi terbiasa terhadap setiap aktivitas yang kita lakukan, maka kedepannya pun juga kita akan terbiasa. Sehingga ketika akan melakukan perbuatan yang di luar daripada itu, apalagi bertentangan dengan ajaran agama, maka kita akan merasa risih, merasa tidak enak dan lain sebagainya. Itulah iman. Itu agama yang paling penting. Peran orang tua pun juga sama. Orang tua memiliki peran yang sangat penting
untuk membentuk karakter anak-anaknya. Kalau orang tua dari dini, dari awal sudah memberikan contoh yang baik, maka insya Allah kedepannya pun juga orang tua akan menjadi bangga. Anak itu akan menjadi qurrata a'yun. Menjadi Menjadi sesuatu yang akan memberikan kebanggaan kepada kedua orang tuanya. Setiap orang tua pasti bercita-cita agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kedepannya pun juga orang tua pasti akan memiliki harapan agar anaknya sukses, anaknya mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan satu manfaat. Maka itu peran orang tua. Memang berat. Jangan sampai orang tua leha-leha, santai-santai, jangan. Didik yang betul. Arahkan anak itu, sekolahkan di tempat yang bisa membentuk karakter anak itu. Mudah-mudahan dengan orang tua seperti itu, maka apa yang diharapkan orang tua menjadi generasi yang baik, menjadi anak yang soleh-soleha dan lain sebagainya, insya Allah akan bisa terwujud. Masya Allah ya. Jadi itu teman-teman pemirsa semuanya, camkan baik-baik pesan dari Ustadz kita Nur Ahmad Khomeini ini supaya nantinya bisa mendidik anak yang memiliki akhlak yang baik. Rata rasa Ustadz ya, obrolan kita sudah cukup padat banget nih ya, mengenai peran penting orang tua dalam mendidik anak ya, terutama untuk bisa dapat memberikan anak yang menjadi berakhlak ya. Dan buat teman-teman semua pemirsa jangan lupa juga ya untuk selalu ya menonton tayangan kita di Tali Kata Podcast Special Edisi siaran Ramadan sembari menemani ngabuburit teman-teman semua, dan jangan lupa untuk subscribe pastinya ya, like, comment and share ya. Karena nantinya akan ada selalu episode lainnya yang membahas lebih detail ataupun materi yang menarik terkhusus untuk menemani bulan Ramadan kita semua. Ya, saya Gias Gifari tentunya selaku host pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.